بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita untuk senantiasa kita gunakan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ubudiyah kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk senantiasa mengkaji dan mengilmui akan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, untuk mengoreksi apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini, dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sesuaikah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita, ataukah barangkali di sana sini masih ada kesenjangan yang perlu untuk senantiasa kita introspeksi diri kita? Karena sekali lagi kehidupan kita tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa mengabdikan diri kepada Allah kecuali dengan mengilmui apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wariskan kepada kita dari kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yang tentunya kita semuanya sudah memaklumi akan keutamaan dan juga jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada dua warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitab Allah wa sunnati. Maka tentunya menjadi perhatian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib kepada kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak haditsnya memberikan targhib, memberikan semangat dan support kepada kita untuk kita perhatian, baik kepada kitab Allah, demikian pula kepada sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Karena perhatian kita kepada kitab Allah tidak lepas dari perhatian kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak mungkin kita akan bisa memahami akan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini kecuali juga dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengupas bagaimana salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang telah mendapatkan didikan dari Nabi alaihi salatu wassalam, perhatian mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala.
perhatian mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memuji tentang mereka ini, perhatiannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji para sahabat dalam Al-Qur'an. Itu tiada lain adalah praktek dan realisasi pemahaman mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Fatir di ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah. Khitab di sini adalah kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang benar-benar membaca Al-Quran haqqa tilawatih, yatlunahu haqqa tilawatih, yang membacanya dengan sebenar-benarnya, tilawatan wa ta'alluman wa fahman wa amala. Perhatian dari 4 sisi ini, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, dan juga mengamalkannya dalam setiap sisi kehidupan mereka. Maka ini yang dimaksudkan dalam ayat yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran, membaca kitabullah dengan sebenar-benarnya. Maka bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala memuji kepada mereka, sesungguhnya orang-orang membaca kitabullah wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, otomatis orang yang faham Al-Quran, kepada salatnya akan diperhatikan. Kepada salatnya akan diperhatikan. Setelah Al-Quran, salatnya ini menjadi barometer. Nanti kita lihat bagaimana salaful ummah dalam masalah ini. Salat itu menjadi barometer seseorang dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Sampai-sampai mereka tidak mau mengambil ilmu kepada orang yang sholatnya ini ogah-ogahan, tidak perhatian kepada sholatnya. Ini kita lihat mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Insyaallah nanti kita akan kupas bagaimana mereka para salaf, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, wa aqamus shalah, menegakkan sholatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mereka menginfakkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sirran wa alaniyah, tersembunyi atau juga terang-terangan. Dalam rangka apa? Prestis, mencari popularitas, syuhrah, kepentingan, dan lain sebagainya. La, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka melakukan itu semuanya dalam rangka yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Perdagangan yang tidak ada ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membayar mahal dagangan kita, amalia kita. Allah Subhanahu wa taala membayar mahal. Maka ini orang yang membaca Al-Quran, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menegakkan salat, mereka mengharapkan dengan dagangan yang tidak ada ruginya. Karena ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwasanya awwalu man tusa'aru bihimun nar, orang-orang yang pertama kali mencicipi dari panasnya neraka itu bukan dari orang-orang bromocora, pemabuk, penzina, bukan. Ahlul Quran, hafizul Quran, bukan dari siapa-siapa. Dan juga orang yang sesat, kelompok yang sesat yang pertama kali muncul di tengah-tengah umat ini juga dari para hafazatul Quran, para penghafal Al-Quran, pemerhati Al-Quran. Ketika mereka tidak kembali kepada tuntunan yang sebenarnya.
Maka ini itu ifrat dan tafrid yang tentunya kita tidak menginginkannya, karena Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita menjadi ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, tidak tafrid, tidak ifrat. Maka ini kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Pertama kali orang-orang yang mencicipi akan siksaan api neraka seorang mujahid. Seorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seorang qari'ul Quran. Yang ini amalan-amalan ini hanya untuk mendapatkan sekeping dari dunia waqad qil, dan predikat itu sudah didapatkannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi perhatian bagi kita, tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi dari pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia, menambah untuk mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Keutamaan dari orang-orang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Man ta'allama al-Qur'an. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang yang perhatian kepada Al-Quran yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam haditsnya, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barar, hadits Aisyah, riwayatnya Imam Bukhari. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran ma'as safaratil kiramil barar, bersama para malaikat yang mulia, yang mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta 'alaihi wa huwa 'alaihi syak. Dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat, falahu ajran, baginya 2 pahala. Ini yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat, logatnya, melafadzkannya berat, salah-salah masih ada lahan karena memang logatnya berat. Kata Rasulullah SAW, falahu ajran, masih baginya 2 pahala. Keutamaan ini yang membaca Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, 1 huruf 1 hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. Yang 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat 1 huruf ini. La aqulu alif lam mim harf. Kata Rasul, aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hasanat adidah, kebaikan yang sangat banyak dan sangat besar sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini bagi yang membaca. Bagaimana yang mengkaji, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya. Sabar dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu illa haffat bihimul malaikah wa nazalat bihimus sakinah wa ghashiyat bihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu mudarasah, dipelajari, dikaji, murajaah dengan kawannya, dengan sesama ikhwah. Yatadarasunahu, mempelajarinya. Kecuali mereka akan mendapatkan 4 kebaikan sekaligus.
Yang pertama, haffat bihimul malaikah. Malaikat akan hormat, malaikat santun, malaikat mendoakan kepada mereka ini dalam doanya para malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunilah dia, rahmatilah dia. Orang-orang perhatian dengan Al-Quranul Karim. Juga kata Rasulullah SAW, haffat bihimul malaikah wa nazalat bihimus sakinah. Ketenangan akan datang turun kepada mereka. Wa ghasyiyat bihimur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Dan seseorang ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fi maqamil madah, tentunya satu manqabah, satu pujian, satu keutamaan, satu derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Hafazatul Quran, imam di masa Imamul Muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengimami salat tarawihnya. Rasulullah datang menemui Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Masya Allah. Dikhususkan surat Al-Bayyinah, ini sudah hafal tentunya. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Maka kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, fahal sammani? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Maka kata Rasulullah, iya. Langsung menangis, terharu, karena tentunya tidaklah disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mulia ini. Maka ini manqabah. Namun demikian kita lihat orang-orang yang mulia tidak kemudian menjadikan keikhlasannya itu rontok dengan pujian ini, maghrur dengan ini semuanya, tidak. Maka ini kita lihat jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, para salaful ummah radhiyallahu taala anhum jami'an, perhatian mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadikan perhatian bagi kita ahlus sunnah adalah lebih berhak untuk perhatian dengan Al-Quran dari yang lainnya. Ini bagi yang mudarasah, bagi yang perhatian dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat nanti hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, mengamalkannya. Kesabaran para salaful ummah, bagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau sampai dalam surat Al-Baqarah ini, menyelesaikan surat Al-Baqarah dalam kurun 8 tahun, atau diriwayatkan 12 tahun. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Sabar. Karena ini semuanya adalah satu kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Al-Quran, untuk menghafalkannya, mengingatkannya juga bukan satu hal yang berat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Fahal min mudzakir, apakah ada yang mau mengambil peringatan itu? Ini untuk diingat. Sisi yang lain juga bahasanya Al-Quran inilah memberikan petunjuk kepada kita, berikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang benar. Manakala kita mudarasah dengan isi kandungan Al-Quranul Karim, maka keutamaan-keutamaan sangat besar bagi orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran, yang akan dijadikan sebagai ahlullahi wa khassatuh, orang-orang diistimewakan, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai muqaddimah dari pembahasan kita. Waktu asar ya, tiba-tiba ya, jam 3 kurang 10 ya.
Waktu asar sudah tiba. Barangkali ini yang kita bahas pada sebagai muqaddimah, pada kesempatan insyaallah nanti kita lanjutkan pada asar. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan husnal istima'.